lagu untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tiadalah korban mesbah. Apa engkau telah serahkan di mesbah Tuhan, segala nafsu hatimu, engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padahu. Kasih tak terduga diberi dari surga agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan Yesus, hanya olehnya korban mesbah. Apa engkau telah serahkan di mesbah Tuhan, segala nafsu hatimu, engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padahu. Sebagai ayat pagi ini 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa kami yang penuh kasih di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu curahkan untuk kami, supaya kami mengerti firman Tuhan yang kami sampaikan, dan mampukan kami untuk mengerti dan melakukan, supaya rohani kami makin hari makin menuju kepada kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki. Bersamalah dengan kami sepanjang pagi yang indah ini, di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saya tidak tahu kenapa Pendeta Andri Dembani ini memilih topik untuk saya wanita Sunem. Barangkali ada keistimewaan untuk saya barangkali ya. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya pada pagi yang indah ini. Kalau saya baca dari ayat 8 dari buku Raja-Raja ini, bahwa Sunem itu satu tempat yang dikunjungi hamba Tuhan Elisa, dan di sana ternyata ada seorang wanita kaya. Wanita kaya ini dia memiliki hati yang mulia, dia memiliki hati yang baik, dan banyak orang-orang yang tinggal bersama dengan dia. Nah, wanita Sunem ini juga seorang wanita yang masih muda. Dia orang yang mandiri. Dia seorang wanita yang mandiri. Sebenarnya dari kemandirannya ini dia bisa ndak nikah, tapi dia pilih juga untuk nikah dengan harapan. Dia pilih pria yang lebih tua mendampingi dia dengan harapan mendapat satu sosok ayah. Dan kedua, dia mungkin pengen mendapat satu perlindungan. Itulah sebabnya dia ambil keputusan untuk menikah. Dia nikah dengan seorang pria. Wanita Sunem ini luar biasa, saudara-saudara.
dia memiliki iman yang luar biasa kepada Kristus. Dia juga sangat peduli di dalam memberikan tumpangan kepada orang lain, dan bahkan dia sangat respon kepada hamba-hamba Tuhan, nabi Tuhan. Dengan bukti dia memberikan tumpangan. Jadi wanita ini suka memberikan tumpangan. Dia juga memberikan tumpangan kepada Nabi Elisa. Saya rasa wanita Sunem ini seorang wanita penata layan yang baik. Kenapa? Dia memberikan waktunya menyediakan makanan kepada hamba Tuhan Elisa. Dia juga memberikan satu tempat tinggal. Bukan hanya memberikan, dia dirikan satu kamar yang istimewa untuk hamba Tuhan ini. Nah, dia juga memberikan bukan hanya waktu, dia juga memberikan tumpangan tempat tinggal. Wanita Sunem ini juga memberikan, saya percaya dia memberikan materi juga untuk hamba Tuhan ini. Mengorbankan segalanya untuk hamba Tuhan. Dia luar biasa memiliki iman kepada Yesus. Dengan bukti perangainya ditunjukkan kepada sekitarnya. Dan dia juga memberikan keistimewaan kepada hamba Tuhan Elisa. Dan akhirnya dia meyakini imannya bahwa dia perlu Elisa ini untuk imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, luar biasa wanita-wanita di dalam Alkitab. Banyak yang di dalam Alkitab seperti wanita Sunem. Nah, kita sebagai wanita-wanita di sini, apakah kita seperti wanita Sunem ini? Wanita Sunem ini, pada waktu dia memberikan tumpangan, memberikan yang terbaik kepada hamba Tuhan Elisa, dia menyediakan kamarnya, dia menyediakan satu tempat tidur, dia menyediakan satu meja, kursi, bahkan kandil satu untuk imam ini. Dengan harapan, nabi ini, dengan harapan kalau dia nanti datang, dia bisa langsung ke tempat yang disediakan oleh wanita Sunem tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, wanita Sunem ini selalu bertindak menanyakan sesuatu kepada suaminya. Hal yang menarik, kita wanita seringkali ya bertindak. Saya juga suka gitu, suka bertindak. Nah, wanita Sunem ini dia nanyakan sesuatu kepada suaminya. Suaminya selalu merespon, menyetujui apa yang buat yang dikatakan oleh wanita Sunem ini. Itulah sebabnya maka terjadi kamar yang telah diperbuat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus. Pada waktu wanita Sunem ini, pada waktu Elisa, pada waktu dia tidur, dia mengadakan perjalanan, dia masuk ke kamarnya, dia tidur. Pada waktu dia tidur, dia terbangun. Dia bangun, dia panggil pembantunya atau hambanya. Tolong panggil perempuan itu. Sebenarnya apa yang dibutuhkan wanita ini sehingga dia membuat atau melayani kita begitu baiknya. Nah, biasanya saudara-saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan di sini, kalau kita sudah kedapatan atau kebagian atau dapat satu rezeki, kita diam-diam aja. Nah, kalau wanita Sunem ini, Elisa ini, dia bertanya-tanya, kenapa wanita ini begitu baik untuk kita? Begitu baik menyambut kita sehingga dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, pada waktu Gehazi ditanyakan, lalu Gehazi katakan, hambanya katakan bahwa dia nikah dengan seorang yang sudah tua. Jadi dia tidak punya anak. Pada waktu Elisa panggil, diperintahkan untuk memanggil wanita ini. Wanita itu mengampirinya. Dia katakan kepada wanita ini, tahun seperti ini akan lahir seorang pria yang akan kamu gendong. Wanita ini mengatakan, jangan bohongi saya, jangan dustain saya. Berarti wanita dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa wanita ini memang membutuhkan seorang anak.
dengan bukti pada waktu Nabi Elisa katakan, jangan dustain saya. Tapi dia yakin bahwa dia akan mendapatkan anak. Sesudah tahun berikut yang ditentukan oleh Elisa, benar saudara-saudaraku, dia mendapatkan anak. Anak ini bertumbuh makin hari makin besar, tapi sayang saudara-saudara, anak ini pun meninggal. Anak ini meninggal. Yang satu sangat menarik bagi wanita ini, biasanya kita wanita, kalau kita punya masalah, kita mengungkapkan ke orang lain. Nah, kalau wanita Sunem ini, dia punya masalah. Waktu saya ingat pengalaman saya waktu anak saya meninggal, pada waktu pendeta Harley datang, memang saya tahu ini anak, dia mengorok 2 kali, terus saya pegang dingin. Saya bilang, pendeta Harley, ini mati nggak ini anak? Oh, sebenarnya saya lagi makan. Tapi pendeta ini katakan, makan dulu. Enggak, dia nggak mati. Pada waktu saya makan, tapi saya pegang kok makin dingin. Nah, ternyata anak ini sudah meninggal. Jadi saudara-saudara, wanita Sunem ini, pada waktu anaknya ini meninggal, dia langsung bawa ini anak ke kamar imam itu, nabi itu, langsung ditidurkannya, dan dia pergi kepada suaminya. Dia tidak kasih tahu kepada suaminya, anak kita udah mati. Dia tidak kasih tahu. Dia cuma meminta izin supaya dia dikasih izin untuk pergi membawa keledai untuk ketemu sama Nabi Elisa. Suami katakan, mana mungkin ada dia di sana? Karena ini bukan hari-hari raya, bukan hari besar, dan bukan hari Sabat. Tapi wanita ini tetap dengan sikapnya untuk pergi menemui Elisa. Lalu dia pergi menemui Elisa, imannya luar biasa saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus. Dia punya iman luar biasa sekali. Karena dia yakin kepada Tuhan Yesus dan dia yakin kepada hambanya, dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan mujizat kepadanya. Akhirnya pada waktu di Gunung Karmel, Nabi Elisa melihat, ada apa itu wanita itu kenapa datang, wanita Sunem itu kenapa datang? Hampiri, disuruh Gehasi hambanya untuk menghampiri wanita itu. Wanita ini lari langsung tersungkur kepada Elisa, dan setelah tersungkur dia menangis. Sebenarnya Gehasi mau coba untuk menghalangi dia, tapi Elisa katakan tidak usah, biarkan. Ada sesuatu yang Tuhan sembunyikan dari saya. Nah, pada waktu dia mengutarakan, saya kan tidak minta anak. Kenapa anak itu meninggal? Wah, lalu Elisa katakan, kamu pergi, bawa tongkat saya, taruh di tempat tidur atau di tubuh daripada anak itu. Wanita ini bukan hanya langsung terima begitu aja. Dia katakan, aku tidak akan berjejak dari sini, aku tidak akan tinggalkan tempat ini. Sebenarnya Gehasi sudah langsung pergi dan meletakkan ke tubuh anak itu tongkat daripada Elisa seperti yang diperintahkan Elisa. Namun saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, setelah wanita ini mengatakan bahwa dia tidak akan pergi dari tempat itu, akhirnya Elisa bangkit dan pergi mengikuti jalan wanita ini. Dan sampai di sana, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dia naik ke atas, dia tidurin, mulutnya disatukan dengan anak itu, matanya juga. Lalu anak ini pun tangannya direbahkan, lalu anak ini pun merasa panas, tapi tidak hidup. Dan setelah itu dia pergi, bangkit Elisa, dan dia berjalan ke kanan dan ke kiri, dia ulangi. Akhirnya anak ini bersin 7 kali, dia sembuh. Dia hidup, saudara-saudaraku yang kasih. Luar biasa kasihnya Tuhan. Luar biasanya imannya wanita Sunem ini terhadap Tuhan Yesus melalui hambanya Nabi Elisa. Ada keajaiban. Bagaimana dengan kita pada zaman akhir ini? Ada keajaiban yang kita rasakan hari demi hari di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Bila mana hubungan kita dekat dengan Tuhan, bila mana hubungan kita
eh, selalu mempunyai rutinitas kepada Tuhan, saya percaya kita akan memperoleh satu keajaiban, bahkan sering keajaiban itu akan menyertai kita. Karena hubungan kita bagus dengan Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, pagi ini renungan kita sampai di sini. Raja Salomo katakan, memang aku hitam. Ternyata wanita Sunem ini hitam. Seperti saya. Hitam wanita Sunem ini. Jadi pagi hari Ibu Dolo bilang, mana si Ana, mana si Ana? Padahal saya duduk dekatnya. Saya di sini. Ini Bu saya bilang. Oh iya, saya enggak lihat. Sering kali saya enggak tahu kelewat hitam barangkali saya ini ya. Nah, wanita Sunem ini hitam, tapi hatinya baik. Hatinya mulia. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, di dalam buku Raja Salomo katakan, memang aku hitam, tapi hati baik. Hatinya baik. Kiranya kita semuanya memiliki hati yang baik, hati yang mulia, hati yang bersih kepada Kristus. Dengan demikian keajaiban akan menjadi bagian kita di dalam pelayanan kita masing-masing. Tuhan memberkati.